Selamat pagi, harapan kami kita semua sukacita serta selalu di dalam Tuhan. Karena itu ada baiknya dalam segala hal kita mendahulukan Allah. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas semua anugerah berkat melimpah. Boleh kami rasakan lewat napas kehidupan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalani hari-hari kehidupan. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk bersekutu dengan Engkau, karena firman-Mu itu adalah kekuatan dan hidup kami. Materaikan Roh Kudus ya Allah, dalam Kristus dengarlah doa permohonan kami ini. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Rabu 20 November 2024, yang tertulis dalam Meleakhi pasal 2 ayat 7, demikian bunyinya. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita mengenal seorang pemuka, pastinya ini seorang contoh atau tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih sewaktu ada acara-acara tertentu yang melibatkan banyak individu, pasti seorang pemuka sangat-sangat berperan untuk memberikan memotivasi dan semangat. Tapi kalau hal demikian tidak kita dapati, apa jadinya? Hal demikianlah yang terjadi dalam nats renungan ini. Dalam Perjanjian Lama, seorang imam mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi. Umpamanya, merekalah yang bertugas melayani peribadatan mula-mula di kemah suci dan kemudian di bait Allah. Dalam imam Israel, tugas mereka sebagai berikut. 1. Orang-orang Lewi yang bertugas mempersiapkan kurban dan membersihkan tempat kudus. 2. Para imam yang bertugas mempersembahkan kurban dan melakukan berbagai upacara. 3. Imam besar yang bertanggung jawab atas tempat suci. Dialah satu-satunya yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, tempat kehadiran Allah. Para imam mengenakan pakaian khusus, yaitu mahkota emas yang bertuliskan kudus bagi Tuhan, dan baju efod penutup dada yang bertuliskan nama kedua belas suku Israel. Tugas utama para imam Israel adalah 1. Memelihara dan menjamin hubungan dengan Allah di tempat ibadat yang kudus atau di suatu kemah suci atau di bait Allah. Menolong umat agar tetap kudus atau tahir. Namun hal itu telah bergeser. Itu yang terjadi di Maleakhi 2 ayat 1 sampai 4 bisa kita baca sebelum nats renungan ini. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini. Hai para imam, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk.
dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran kurban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Dengan demikian, Allah mengingatkan kembali sebagai imam harus berjalan dalam kebenaran firman Allah. Sama halnya pada zaman sekarang, jangan mengatakan pengikut Kristus sudah menjadi atau mengenal Yesus sejak nenek moyang, tapi perbuatannya masih jauh dari kebenaran, masih meminta kekuatan dari alam, dari roh orang mati. Perilaku tidak menunjukkan sikap sebagai Kristen. Untuk itu, marilah berlomba, berbuat apa yang berkenan di hadapan Allah, bukan berkenan di hadapan hati manusia. Jadilah seperti yang diinginkan Allah, bukan seperti yang diingini dunia ini. Menjadikan bibir, menjadikan mulut untuk hal-hal yang baik, untuk menjadi contoh, tauladan, perilaku di dalam segala hal. Jika kita mempunyai ilmu pengetahuan, jika kita mengetahui firman Allah, mari kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai kebenaran ajaran dari Allah. Kalau Allah mengutus Maleaki untuk hidup di dalam kebenaran Allah, untuk menyampaikan kepada imam, dan saat ini juga Tuhan mengutus Maleaki untuk seluruh umat di dunia ini hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kesukaan yang dari Allah, agar apa yang kita perbuat, kita persembahkan menjadi dupa yang berkenan di hadapan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu yang mengingatkan kami apa yang menjadi tugas tanggung jawab untuk selalu menyatakan kebenaran, tidak lari dari apa perintah firman Allah. Sering kami Tuhan di dalam kelakuan, di dalam perkataan, melihat dari keinginan dunia, menyenangkan hati sesama, tetapi melalui firman-Mu, agar kami kembali kepada kebenaran-Mu. Engkau mengingatkan seluruh para hamba-Mu, umat Kristen, berjalan, hidup di koridor firman yang sesuai dengan firman kebenaran dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam setiap tindakan kami bertanya, apakah ini menurut kebenaran Tuhan? Dalam perkataan, perilaku, seluruh beluk kehidupan kami. Tuhan, di dalam kehidupan kami ini selalu banyak yang sakit. Kami tak jemu-jemu Tuhan membawakan mereka dalam doa. Sembuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Yang dalam pergumulan, tantangan. Tolong mereka Tuhan, agar mereka hanya berserah kepada Tuhan. Banyak Tuhan yang mengalami kelemahan. Banyak Tuhan yang butuh topangan dari Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan dalam segala hal kami hanya berserah kepada Allah. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, anak-anak seluruh jemaat dan para hamba-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan ingatkan untuk berserah, memuji, dan berdoa. Biar anak-anak Tuhan boleh mencapai masa depan mereka. Biarlah sudah bekerja, beri karir kerendahan hati. Biarlah seluruh peparan, seluruh jemaat-Mu, Kau campur tangan dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan jemaat dan juga para lansia,
Biar mereka Tuhan semangat di dalam menjalani kehidupan mereka. Apapun yang kami alami dan tugas tanggung jawab bersama Allah kami bisa. Terima kasih dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Mari selalu bersuka cita atas berkat Allah. Salam.